Permisi, Neng. Iya Pak, ada yang bisa dibantu? Bisa ketemu dengan pimpinan? Bisa. Masuk aja Pak, langsung ke sana. Oh, di ruangan, Pak ya? Iya, langsung aja untuk ruangannya ya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya Imam, Pak. Pengen bincang-bincang sama Bapak. Oh, tentang apa ya? Ya, seputar BPR aja, Pak. Untuk kepala desa di sini sebenarnya di dalam ketentuan presiden sendiri kan sudah jelas bahwa anggaran khususnya dana desa itu adalah tidak boleh untuk pinjam meminjam untuk sebagai sumber dasar pinjaman. Itu nggak boleh, gitu kan? Nah, Dengan alasan apapun, untuk talangan, untuk talangan sebenarnya nggak ada. Gitu. Karena di sini kalau misal ada desa itu pinjam, harusnya tuh aturan SOP-nya kita buat itu benar nggak ini sumbernya, kemudian siapa yang mau bertanggung jawab bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga. Kalau misalnya dibuat atas nama lembaga, badan pengawas desanya pun ikut, strukturnya ikut atas nama siapa, pakai jaminannya atas nama siapa. Nah itu. Nah kenyataannya di sini adalah kebanyakan itu adalah pribadi. Ini di sini banyak kadang-kadang kepala desa sendiri tertipu oleh kepala desa. wah, jeruk makan jeruk dong Pak. Jangan makanya ini gimana pemikirannya seorang pimpinan yang akan misalnya apakah integritasnya dan sebagainya itu sudah diketahui, tapi kenapa ini kadang-kadang ada yang menyatakan bahwa Pak saya ini pinjam dengan 150 tapi saya terimanya cuma 50, yang 100-nya dipakai oleh kepala desa si A si B. Karena kok kepala desa bisa seperti itu ya. Nah ini ya hasil investigasi seperti itu ada, tapi kan kita melihat berdasarkan dasar hukum di perbankan itu adalah tidak tahu apakah dipinjam oleh si A. Karena nanti ya sudah tanggung Ya. jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali channel Bangkum Berbagi menjumpai Anda di edisi 12 Juli 2023. 20. Dan pagi ini Bang Kumus ada di ruangan Bapak Direktur BPR Amal Bakti Sejahtera. Selamat pagi, Pak. Aduh, selamat pagi Bang Kumis. Ya. Pak, bisa saya sedikit flashback ke belakang dan sampai 2 tahun berjalan tentang kasus di BPR ini, Pak. Ya. Sejauh mana sih berjalannya, Pak? Ya, makasih Bang Kumis. Terkait dengan kasus Pak atau permasalahan di BPR Amal Bakti Sejahtera ini rumit sekali ya. Pertama, kita ketemu 2 tahun yang lalu terkait dengan kredit-kredit kepala desa dan aparatur desa yang sampai saat ini penyelesaiannya walaupun kita sudah berusaha pendekatan kepada DPMPD dan sebagainya, namun koordinasi itu tidak berjalan secara mulus. Karena apa? Salah satunya adalah keseriusan dari masing-masing yang kita ingin minta bantuan. Dulu kita setiap aparatur desa, kalau memang itu adalah sumbernya dari DD turun, padahal kita minta tidak semuanya akan selesai. Tapi sistemnya kayak termin. Kalau misalnya itu terminnya itu turun, misalnya 40%, ya ke kita juga cukup 40 aja, supaya pelaksanaan pembangunan di sana jalan, di kita jalan. Kalau misalnya turunnya itu adalah 10%, ya udah 10. Kan kalau misalnya 100 juta, ya cukup 10 juta saja, 90 jutanya masih. Nah, aparatur desa juga, banyak juga sudah kita beberapa koordinasi terkait dengan yang aparatur desa. Aparatur desa ada salah satunya di yang Lurah Epen juga. Ada 3 kepala aparatur desa yang sudah kita berikan, tapi gajinya dari pertama tidak turun-turun. Nah, ini yang wajib perlu kita selesaikan juga. Nah, kembali tadi, karena Bapak menyebutkan salah satu nama, Lurah Epen. Posisi Lurah Epen sendiri, pada waktu akad kredit itu sebagai apa, Pak? Dia masih sebagai kepala desa. Kepala desa terpilih, nah itu kan cuma aparatur desanya ini kan pinjem. 3 orang ini. Nah, 3 orang ini begitu kita tagih, kenapa ini 3 orang ini kok tidak turun gajinya? Penyebabnya apa? Ada beberapa alasan. Dari Lurah Epen menyampaikan bahwa ini adalah gajinya tidak turun karena dari DPMPD. Nah, dari DPMPD yang sudah memberikan rekomendasi, katanya ini adalah diusulkannya tidak ada orangnya. Nah, jadi simpang siur. Tapi kita minta supaya hal itu
tidak jadi masalah kalau misalnya semua solusi itu bisa kita selesaikan. Bahwa dulu rekomendasinya ini adalah dari DPMPD, oh ini adalah penggantinya, ya sudah, harusnya kan gaji jalan. Nah, sampai aparatur desa yang 3 orangnya ini menanyakan, mana gaji saya? Itu. Nah, terus selain dari salah satu oknum kepala desa tadi yang disebutkan Bapak, apakah masih ada sejumlah kepala desa di Pandeglang ini yang sama juga menyangkut tentang perkreditannya, Pak? Perkreditan kepala desa masih banyak. Kalau boleh tahu kira-kira jumlahnya berapa? Jumlahnya hampir 10 miliar. Nah, pemirsa, angka 10 miliar macet di kepala desa, entah apa penyebabnya. Makanya Bang Kumis juga kemarin sempat menghabisi rekening yang sempat dijadikan bukan tanda bukti, tapi jaminan kepada rentenir tuh. Sekarang pakai giro, harapannya agar bisa selesai, baik di BPR-nya ataupun di hutang-hutang yang lainnya. Tapi itu bukan mengatasnamakan desa, tapi pribadi. Dan satu yang lebih menarik lagi Pak nih, karena pada waktu itu kan mencuat juga bukan hanya tentang kepala desa, Pak, betul. tetapi ada satu tentang guru. Itu bagaimana, Pak? Nah, terkait dengan kredit sertifikasi guru yang bermasalah, yang sudah masuk ranah hukum, kita sudah melalui persidangan dan sebagainya, terkait dengan pemalsuan dokumen. Nah, dari 26 yang kita ajukan ini, tapi yang identifikasi cuma 4 orang. Dari 4 orang inilah kemudian sudah masuk ke persidangan dan 3 orangnya sudah inkrah. Nah, harapan kita pada waktu saya menjadi saksi di persidangan, ini adalah ke-3 atau 4 orang ini minimal kita harus ada pengembalian. Namun dalam keputusan di pengadilan tidak ada wajib misalnya, oh ini harus mengembalikan uang yang pinjamannya. Nah, itu saja yang menurut kami merasa kecewa terhadap hasil putusan. Berarti tidak ada nih misalnya, kalau misalnya si A pinjamnya adalah misalnya 75. Nah, begitu macet, sisa posisinya 60. Nah, kita minimal itu adalah wajib dikembalikan 60-nya saja per orang. Nah, ini ada beberapa. Yang sampai saat ini belum ada keputusan adalah atas nama Tommy Purwanto. Nah, yang 4 sudah ada keputusan. Ini adalah yang mungkin dalangnya Rosdianti CS. Nah, ini sudah diputus, sudah inkrah 4,5 tahun. Yang lainnya seperti atas nama Topan, Nina Roslita, dan Agus Hermawan ini diputusnya cuma 1 tahun. Nah, sedangkan 1 tahun kalau tidak salah kemarin sudah dikeluarkan. Nah, itu. Padahal kita yang harapannya minta pada waktu ke majelis itu, dengan adanya keputusan ini, tolong seadil-adilnya minimal kita dapat bisa mengembalikan uang masyarakat yang dipakai. Itu khusus untuk yang sertifikasi. Nah, kemudian berikutnya ada juga kami hasil daripada sidang itu, Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa ini kredit ini belum tentu cair kalau tidak ada orang dalam. Nah, ini akhirnya yang bikin Bang Kumis penasaran pagi ini datang. Karena gimana pun juga ibarat putih itu tidak mungkin busuk kalau bukan ular putihnya sendiri. Betul. Coba ini yang Bang Kumis pengen tahu banyaknya tentang orang dalam ini. Di dalam orang dalam ini adalah TP Bank ini, saya sudah melaporkan juga terkait TP Bank ini menyangkut pasal 49 poin A, B, dan C, di mana kredit ini tidak mungkin cair kalau tidak ada orang dalam, karena di pasal 49 ini sudah ranahnya adalah kepada pihak OJK juga bahwa laporannya ini adalah fiktif. Istilahnya itu dalam perbankan itu adalah window dressing. Nah, dengan adanya laporan window dressing inilah tidak mungkin laporan itu disampaikan kepada pihak berwenang OJK maupun Bank Indonesia kalau dari dalamnya ini sudah memahami. Akhirnya dengan kejadian tindak pidana pemalsuan yang tidak dikontrol oleh orang dalam, kemudian juga TP Bank juga karena orang dalam ini ACC saja, tidak sesuai dengan aspek hukum, sampai dalam persidangan tersirat dari 5 orang saksi ini adalah saya tidak menandatangani untuk perpanjangan kreditnya. Nah, itulah yang 4 kali perpanjangan ini tidak ada tanda tangan debitur, tapi oleh orang dalam dipalsu. Inilah yang akan kita pantau terus bagaimana nih sisi keadilan terkait dengan tindak pidana perbankan yang sebenarnya mantan direksi kita sudah ditahan, tapi karena masa tahanannya belum masuk ke ranah sidang, akhirnya dikeluarkan, ditangguhkan dulu. Nah, kemudian belum dengan saksi-saksi yang lain, karena belum tentu direksi ada di bawahnya juga. Di bawahnya inilah yang ada sampai dengan 6 atau 7 orang yang belum terjamah
proses hukum, padahal itu adalah kalau saya perhatikan dari bukti-buktinya sudah jelas. Saya menyampaikan ke penyidik, ini adalah sudah masuk ke ranahnya ke kejaksaan. Dari kejaksaan ini adalah tunggu penyidik. Jadi main lempar kayak bola pingpong gitu, kata saya ini ranahnya di mana kesulitan. Karena apabila saya melayangkan surat sebenarnya ini adalah sudah kadaluarsa. Harusnya proses penahanan itu adalah tidak lebih daripada 60 hari. Sampai 60 hari belum selesai, akhirnya ya keluar, tapi prosesnya sampai saat ini belum. Itu Bang Kumis yang perlu. Mungkin apakah Bapak sendiri juga mempunyai indikasi bahwa memang dalam kasus orang dalam tadi Ya. juga sebenarnya bukan nggak tahu, tapi saya juga itu memahami dan memang ada persekongkolan jahat untuk mengambil uang BPR ini menjadi keuntungan pribadi, Pak. Dari hasil sidang, pemalsuan itu terucap di dalam majelis hakim menyampaikan seperti itu. Nggak mungkin dari orang dalam. Akhirnya tolonglah orang-orang dalam inilah diusut. Nah, itulah yang sampai saat ini kita ingin usutannya itu sampai ke ranah hukumnya jelas. Mana yang salah, mana yang terbukti betul-betul. Malah kita menyampaikan, ya sudah, kalau ini adalah sebagai, cobalah pembuktian terbalik. Dari mana dia dapat mobil ini dan sebagainya gitu kan ya? Kayaknya juga kalau itu terlalu jauh. Yang mungkin terakhir yang Bang Kumis tanyakan ke Bapak ya, karena bagaimanapun juga Bapak pernah jadi saksi dan termasuk yang sekarang membawahi, memimpin BPR ini. Betul. Secara moral, secara tanggung jawab kan harus ada. Harus ada. Bapak pernah mempertanyakan setelah kasus itu dianggap ya terhenti, mempertanyakan kembali tentang kasus tersebut? Saya sudah menyampaikan, mendatangi penyidik, gitu kan? Penyidik menyampaikan bahwa ini sudah masuk ke ranah kejaksaan. Sampai saat ini belum P21. Padahal itu prosesnya sejak bulan September 2021. Nah, inilah yang kendala-kendala yang saya hadapi. Ada keseriusan daripada penegak hukum. Nah, pemirsa, nampaknya bincang-bincang pagi ini cukup jelas, walaupun singkat, tapi minimalnya buat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang, bahwa inilah fakta yang terjadi, satu penuntut keadilan. Menuntut keadilan. Bapak ini untuk bisa dibuka kembali, bahkan didorong lebih cepat agar kasus ini terang benderang, tidak menjadi fitnah di antara kita. Betul, betul. Apalagi nanti menimbulkan ketidakharmonisan, saling curiga di dalam ruangan BPR. Betul. Bagaimana BPR akan berjalan lancar sementara di dalamnya sendiri saling curiga. Untuk itu kepada Ibu Kejari, Ibu Elena, mohon nanti agar ditindaklanjuti dan Bang Kumis sendiri nanti insya Allah akan menemui beliau langsung. Siap. Ini sebagai rekom satu persoalan yang serius yang perlu ditangani, Pak. Barangkali closing terakhir. Ya, closing terakhir, saya kira saya dari permintaan dari BPR bahwa semua kasus-kasus hukum ini adalah intinya kita ingin kepastian hukum yang jelas. Kalau itu adalah salah, hukum seadil-adilnya, karena ini adalah dana masyarakat. Karena dana masyarakat ini kalau misalnya terjadi permasalahan, ya dari mana lagi kita nunggu? Kecuali adalah uangnya kalau tidak ada penggantian, berarti bagaimana? Ini hampir dengan 2 miliar. Yang kerugian kita baru 1 poin ini aja. Banyak sebenarnya poin-poin yang lain yang perlu kita akan ungkapkan di kemudian hari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.